masjid. Karena memang ada namanya rangsangan-rangsangan. Sehingga orang mau masuk masjid, di situ dia bisa berubah, belajar. Tidak apa-apa mereka membangun, walaupun sebenarnya tidak penuh ya, sedikit saja. Misalnya 1-4 baris, ya nggak apa-apa. Tapi dakwah terus harus jalan. Itu kita punya tugas semuanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana hal ini bisa kita siasati? Bapak tadi sudah menjelaskan banyak. Bagaimana memilih pemimpin yang bagus. Yang pasti bahwa orang beriman itu senantiasa digoda setan. Orang beriman saja digoda setan, apalagi yang kurang-kurang imannya. Nah, ini persoalannya. Jadi kalau mau selamat dari suatu keadaan, pertama kita kembali kepada Al-Quran. Kalau tidak ada masalah, kembali kepada Al-Quran. Apa petunjuk Al-Quran itu yang kita buat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun." Ya, saya ulangi. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun. Allah mengatakan, janganlah menyembah syaitan. Ya, jangan mengikuti maunya syaitan itu. Karena setan itu adalah musuh nyata bagimu. Ini yang banyak kerjaan sekarang, masih pro kepada godaan setan. Dia sudah tahu juga sebenarnya mana ini salah, tapi dia lakukan karena lebih kuat dorongan setan itu pada ini. Karena banyak pertimbangan kehidupan dunia. Nah, dunia ini memang ini kita tahu banyak rintangan, tantangan, hambatan, gangguan di mana-mana. Jadi hanya orang beriman saja yang selamat. Orang bertakwa ya, beriman dan bertakwa. Karena modal iman untuk mencapai takwa. Ya. Itulah disuruh orang berpuasa. Tidak bisa bertakwa. Jadi kembali kepada itu soalannya. Kaitan dengan tadi itu, kenapa orang harus diajari salat khusyuk? Supaya dia bisa betul-betul ikhlas melaksanakannya dan dia takut melaksanakan pelanggaran. Memang ini pekerjaan bukan gampang, tapi jangan berhenti berdakwah. Berdakwahlah menurut apa yang kita tahu sampaikan. Yang bertujuan. Jadi channel kita juga ini video dakwah. Kalau ada yang betul tangkap, ada yang tidak cocok abaikan saja. Nah, gitu. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya. Tapi kita sudah mengajarkan bagaimana yang baik. Nah, tinggal aplikasinya bagaimana, serahkan kepada umat. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan apa yang disampaikan Pak Iqbal, saya kira memang dilengkapi dengan asbabun nuzul itu bagus itu. Jadi kalau tafsir yang secara lengkap memang itu bagus. Hanya kita perlu ketahui bahwa tidak semua ayat itu memiliki asbabun nuzul. Jadi ada yang memang asbabun nuzul kemudian diperjelas di hadis-hadis. Itu memang satu penafsiran yang komplit. Ya. Kita akui bahwa memang kita punya kajian ini memang ada kekurangannya dan tidak lengkap. Tetapi kita pertama-tama itu dimulai dengan mengaji dan diikuti. Jadi kita punya sistem holistik, artinya total. Jadi yang bagus bacaannya itu yang memulai dan kita ikuti. Kemudian selanjutnya kita pemaknaan secara lafaziyah. Untuk memaknai secara lafaziyah memang tidak harus dengan asbabun nuzul. Karena kita berpatokan pada kata dasar ataupun kaidah bahasa. Jadi kita memaknainya secara lafaziyah. Baru kita melangkah ke tafsiriyah. Makanya kenapa kita mulai dengan lafaziyah? Agar pemaknaan kita tidak terlalu jauh dari makna asalnya. Jadi itu 3 tahapan. Secara bacaan secara benar, kemudian pemaknaan secara lafaziyah per kata. Di situ dijelaskan asal muawal kata dan apakah ada awalan, ada sisi pada ada akhiran itu. Nah, setelah itu barulah ke tafsiriyah. Tafsir itu bisa jadi makna terjemahan bebas. Bisa juga dia maknai kandungan dengan mengambil referensi dari yang lain.
Ya, itulah yang kita lakukan. Artinya memang ada keterbatasan. Tapi seperti disampaikan oleh Pak Ismail tadi, bahwa yang sempurna itu hanya Allah ya. Kita melakukan kajian ini sekedar berbagi, dan kita bukan ahli tafsir memang, tapi kita memiliki referensi. Artinya kita bisa membaca buku-buku tafsir, dan itu yang kita katakan di sini, kita berbagi. Jadi saya kira itu, terima kasih atas kritikannya, satu kritikan yang mudah-mudahan kita semakin teliti, dan kita memperluasnya dengan mempelajari dengan asbab nusulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya tutup demikian pengajian siapa dialog Islamiyah ya ini, semoga ada manfaat untuk kita semua, khususnya jemaah masjid air dan juga teman-teman warganet sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.